Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih. Kalau ilmu hitam itu dia diambil dari kekuatan siluman, dedemit, jin-jin kafir, kemudian diturunkan kepada muridnya, dan itu pun gurunya memperolehnya dengan cara ritual-ritual sesajen, penyembahan, bermacam-macam ritual mereka. Terdapat dari mana? Saya ketika meruqyah itu saya tanya jin-jin piaraan para dukun, para guru-guru mereka yang sudah saya taklukkan, cerita sebenar-benarnya, jadi tahu informasinya semua. Kemudian siluman masuk ke dalam tubuh para murid. Makanya hawa yang masuk ke dalam diri murid-muridnya itu tak ada yang hawanya positif, hawanya negatif semua. Dia selalu merasa bangga dengan kehebatan dan ilmunya. Yang merasa hebat memukul tanpa menyentuh. Kemudian gurunya itu tidak ada ikrar, ini ilmu jangan disalahgunakan. Kalau disalahgunakan, saya tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat. Itu tidak ada. Malah justru disuruh untuk menghantam orang-orang tertentu. Itu ciri-ciri ilmu hitam dan ilmu jelek, ya. Itu ciri-cirinya. Mengapa disebut hitam? Karena buruk, karena langkah dan jalannya jelek. Dari mulai memperoleh ilmu itu sampai pengamalannya. Ya, dia tidak peduli mau menghantam siapa, mau mati orang, mau tidak orang, tak peduli. Nah, yang paling berbahayanya ini sebenarnya bagi orang-orang yang menganut ilmu hitam, yang paling hebat dosanya itu adalah para guru-gurunya. Mengapa? Karena setiap keburukan muridnya, dosa muridnya itu akan ditanggung oleh gurunya. Berapa banyak murid yang melakukan kejahatan dan melakukan penyalahgunaan ilmu itu, maka dosanya mengalir kepada guru dan si murid juga memperolehnya. Yang paling banyak adalah gurunya. Nah, ini yang disebut dengan dosa jariyah, mengalir selagi muridnya terus, walaupun dia sudah mati, selagi muridnya mengamalkan ilmu itu dan terus mengalir. Apalagi sampai muridnya membunuh orang, apalagi sampai gurunya juga membunuh orang. Berapa banyak pula muridnya yang menghantam, menzolimi orang, berapa banyak pula yang membunuh orang. Maka dosanya bertumpuk-tumpuk kepada gurunya, dan muridnya juga memperoleh dosa. Tapi yang paling banyak adalah gurunya. Itu yang disebut dengan ilmu hitam, ilmu jelek, ilmu buruk. Tidak pantas dan tidak layak bagi orang Islam menganut, mempelajari ilmu itu, karena dari cara memperolehnya juga tidak bagus, kemudian pengamalannya juga tidak bagus. Bagaimana pula dengan ilmu putih? Ilmu putih, yang pertama ia peroleh kebaikan, kekuatan ilmu tersebut dari karomah-karomahnya para wali, para syekh, kalaupun ada yang memakai jin, barangkali itu jin-jin Islam, tidak dedemit-dedemit. Kemudian memperolehnya itu dengan cara yang baik, dengan cara bermacam-macam doa-doa, bermacam-macam kiriman doa, dan bermacam-macam yang lainnya, namun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ikrar kepada muridnya disampaikan, ini ilmu jangan disalahgunakan. Kalau disalahgunakan, saya sebagai guru tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan ilmu itu. Jadi putus hubungannya itu adalah ketika murid melakukan dosa, itu sudah ditanggung oleh muridnya sendiri. Itu perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih. Kalau ilmu putih itu begitu, dia selalu dia ingin selamat dunia dan akhirat. Kalau ilmu hitam tidak. Ya, mau hancur orang, mau apa orang terserah, mau zolim, mau apa terserah. Yang penting ilmunya hebat. Tapi selaku orang Islam, setiap keburukan itu akan ada balasan. Setiap kezoliman itu akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa, kebaikan yang engkau perbuat, maka pada akhirat akan dibalas, kamu akan melihatnya. Begitu pula dengan kejahatan,
kamu akan dibalas dan kamu akan melihat balasan kejahatan walaupun sebesar zarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.